saya melihat di sana perbandingannya khususnya mungkin dengan Aceh ya, pemuda Aceh ya. Ini bukan mengolok-olok atau bagaimana, ini hanya perbandingan gitu. Jadi kan Indonesia dan Malaysia ini kadang ada ya isu-isu di sosmed itu mereka kadang cekcok gitu ya. Nah, saya lihat ya mereka itu jujur nih masih. Saya juga ngelihat ya Herman juga sering buat seminar tentang esai gitu kan, dan juga beberapa prestasi Herman juga termasuk salah satunya itu menang dari lomba esai ya. Kira-kira ada nggak tips buat bisa menang gitu untuk lomba esai? Esai itu kan Eits, subscribe dulu. Herman punya komunitas Paras ID ya. Jadi aku masih bingung nih, Paras ID ini bidangnya apa-apa aja gitu. bergeraknya di bidang Iya. apa gitu ya. Iya. Oke, jadi Paras ID ini kan sebuah NGO yang memang fokusnya itu di 4 bidang gitu. 4 bidang ini meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi kreatif, dan juga udah 4. Jadi itu 4. Jadi 4 itu memang kita fokus ke beberapa program kerja juga. Jadi dari setiap bidang itu punya program kerjanya. Ya, dari lingkungan ya fokusnya ke lingkungan, kesehatan ke kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita memang melihat dari kita fokus juga ke pembangunan berkelanjutan atau SDGs, tahu ya? Oh iya ya, Sustainable Iya, Development Goals ya. betul sekali Iya. gitu. Jadi 4 bidang itu meliputi dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang memang udah disahkan oleh PBB. Ini sebagai pemuda prestasi Aceh sekaligus founder Paras ID. Nah, kira-kira motivasi awal Herman untuk mendirikan Paras ID itu sebenarnya apa sih? Secara ruang lingkupnya atau secara umumnya Indonesia, tapi kita bahas ke fokus Aceh, itu banyak isu-isu permasalahan seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif ini memang kurang diminati oleh pemuda atau kurang dikembangkan dari beberapa program kerjanya itu. Makanya saya muncul untuk membantu Indonesia khususnya Aceh fokus kepada hal-hal tersebut atau bidang-bidang tersebut. Kan Herman menjabat sebagai pemuda prestasi ya. Nah, jadi aku penasaran nih, prestasi yang paling berkesan bagi Herman sendiri itu apa sih? Karena kan bisa sampai diangkat sebagai pemuda prestasi diaspora nih kan. Ya, sebenarnya bukan menjabat ya, tapi ini mungkin penghargaan aja gitu, penghargaan pemuda berprestasi gitu kan. Jadi ya memang kesempatan, alhamdulillah kemarin berkesempatan mendapat penghargaan dari Dispora, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Aceh sebagai pemuda berprestasi. Ini bukan jabatan ya, ini sekedar penghargaan atau apresiasi lah gitu di bawah naungan Kemenpora yaitu Dispora. Nah, prestasi yang paling berkesan sebenarnya semua berkesan gitu ya, karena saya mendapatkan sesuatu atau prestasi itu tentu dengan perjuangan. Iya. Dengan lika-liku yang memang ya Kak Lina sendiri mungkin bisa ya merasakan itu, karena saya tahu Kak Lina juga nih teman-teman. Jadi Kak Lina nih pinter banget juga gitu, founder dari Malahayati Vision juga. Ya Allah, gitu. malah promosi. Enggak, memang kenyataannya seperti itu. Jadi yang paling berkesan itu kegiatan International Youth Summit atau exchange ke 3 negara kemarin, ke Indonesia, mohon maaf kan jadinya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia memang tanda kelahiran. Jadi 3 negara itu. Jadi kemarin kita memang membahas suatu masalah spesifik, yaitu muncullah Paras ID. Jadi dari kegiatan exchange ke 3 negara, saya dapat ilmu dari sana, teman-teman. Dari sana baru muncullah Paras ID ini. Berarti baru pulang dari 3 negara lah ya kemarin. Ya, kemarin. Kapan tuh? Bulan berapa? Udah agak lama ya. Mungkin di tahun kemarin, bukan di tahun sekarang. Kira-kira ada nggak culture shock di sana? Kan budaya pendidikan di sana kan beda banget ya dengan Indonesia ya. Iya, betul sekali. Setuju. Jadi culture shock saya selama di 3 negara itu, saya fokusnya di ini dulu ya, Singapura. Iya. Singapura ini kan memiliki pendidikannya tuh, kualitas pendidikannya itu tinggi, ya kan? Jadi memang kampus terbaik di Asia aja adanya di Singapura, yaitu National University of Singapore, gitu kan, atau NUS. Nah, culture shocknya itu adalah para pemuda di sana. Ya, jadi kenapa saya bilang para pemuda? Karena kalau dibandingkan pemuda Singapura dengan pemuda Indonesia, itu jauh. Khususnya dalam kedisiplinan waktu. Saya lihat di sana, itu mereka masuk kelas jam 8, kuliah. Saya kemarin ada mengunjungi Nanyang Technological University, kampus terbaik ketiga di Singapura. Dan saya melihat di sana perbandingannya khususnya mungkin dengan Aceh ya, pemuda Aceh ya. Ini bukan mengolok-olok atau bagaimana, ini hanya perbandingan gitu. Jadi pemuda Aceh dan pemuda Singapura di sana itu jauh, khususnya dalam waktu. Mungkin kalau di Aceh kita kumpul jam 2, kumpulnya jam 3, jam 4 baru sampai. Ya. Betul ya? Betul. Ngaret ya, mungkin
Saya juga pernah seperti itu gitu ya, karena memang lingkungan. Semua itu faktor lingkungan, betul. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau di Singapura mereka masuk kelas jam 2 misalkan. Ya mereka jam 1, jam setengah 2 itu udah di sana. Karena memang mereka itu disiplin banget terhadap waktu. Critical thinking mereka bagus ya berarti. Betul. Berpikir kritis juga mereka. Critical thinking mereka tuh selalu dimainkan. Mereka itu tidak hanya fokus ke saya jam 2 ada kuliah, masuk ke kuliah. Enggak. Tapi mereka juga memikirkan setelah kuliah apa sih yang harus saya pelajari. Jadi jam 1, jam setengah 2 mereka itu sudah memang di depan kelas gitu, atau di ruang tunggu untuk masuk kelas seperti itu. Itu memang saya salut banget sama mereka. Wah, keren. Tapi emang sih aku pernah baca-baca juga ya, kalau di luar negeri itu critical thinking memang udah dipelajari sejak TK malah. Wah. Kalau kita aja di Indonesia memang nggak ada sih ya. Paling belajar di YouTube, di mungkin mereka berpikir itu karena basic ya. Jadi ya udahlah, belajar aja seadanya gitu. Critical thinking. Apalagi disiplin waktu kan. Aku pernah stalking juga sih Instagram Herman sendiri. Waduh. Apa tuh? Memang anaknya benar-benar aktif, guys. Enggak, ini harusnya dia yang ngomong. Saya yang ngomong kayak gini ke dia harusnya. Aku penasaran nih, kira-kira ada gak momen Herman merasa di titik berat gitu? Waduh. Sanggup gak sih aku kayak ngerjain ini? Berat. Aduh, berat apa ya? Berat di dalam kehidupan sehari-hari apa berat dalam mendapatkan prestasi? Mendapatkan prestasi. Titik terberat itu saya ketika di semester 4 dan 5. Kenapa? Karena saya dari semester 1 itu sampai sekarang itu ngambil kuliah itu full 24 SKS. Ya kan, jadi otomatis jadwal padat. Saya itu bingung banget ketika di semester 3, karena semester 1-2 kemarin itu online corona gitu. Jadi ya saya bisa belajar dari manapun gitu. Tapi ketika semester 3 saya harus offline ke kampus dengan full kuliah, dengan full dari Senin sampai Sabtu gitu. Itu benar-benar bikin saya terpaku kepada hal-hal yang ini saya bisa nggak ya kuliah sambil ngejar prestasi gitu. Dan ya qadarullah gitu, alhamdulillah bisa untuk semuanya. Jadi yang paling terberat itu ketika di semester 4 dan 5 yang mana saya harus dapat bisa menyeimbangkan antara prestasi dan juga kuliah yang memang full, selalu saya ambil full 24 SKS. Kakak tahu kan gimana rasanya ngambil 24 SKS itu? Iya. Ya kan, jadi memang padat. Berarti yang paling penting harus bisa memanage waktu lah ya. Betul, time management. Selain yang ketiga negara tadi, kira-kira ada nggak ikut kegiatan di Aceh ini supaya nanti yang nonton bisa ikut Herman? Oke, ikut kegiatan di Aceh ya? Iya. Ya banyak. Saya khususnya dari ruang lingkup UIN dulu di kampus saya. Saya kebetulan kuliah di UIN. Halo yang dari UIN. Jadi gini, untuk saya aktif kegiatan, saya harus riset dulu kegiatannya itu cocok gak dengan basic saya, dengan keahlian saya atau ketertarikan saya, minat saya ada nggak di sana. Saya minat dengan jurnalis, karena kebetulan saya kuliah di Ilkom, ilmu komunikasi. Kemudian saya juga tertarik dengan isu-isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif. Ada beberapa organisasi di Aceh ini yang memang banyak ya. Memang kita bisa untuk explore, teman-teman bisa cari sendiri gitu. Saya nggak bisa menyebutkan di sini. Itu bisa teman-teman cari kegiatan di sana, itu banyak banget. Di Instagram ya, saya itu biasanya ikut join fokusnya ke isu kesehatan dan juga lingkungan. Nah, lingkungan itu saya pernah join di beberapa kegiatan kayak semacam pembersihan pantai, terus juga konservasi lingkungan, penanaman mangrove di Aceh Besar, di Lamnga Aceh Besar. Kemudian kalau kesehatan saya fokus kemarin kerja sama UNICEF dengan organisasi di Aceh, itu saya fokus ke kesehatan gitu. Jadi teman-teman kalau mau join nih Kak, bisa gas cari Instagram atau lihat Instagram saya, nanti bakal banyak di situ. Nah, dengar. Jadi Herman ini juga buat saluran ya di Instagramnya. Betul sekali. Jadi kalau yang belum tahu Instagram Herman, apa Herman Instagramnya? Herman.jz. Ini nggak ada ide nggak gimana sih melihat masa depan anak muda Aceh ini dengan adanya platform Paras ID? Kira-kira mereka bisa dapatkan apa aja nih melalui Paras ID? Mungkin mereka mau bisa join gimana gitu. Benefit. Nah, ini berkaitan dengan benefit ya teman-teman Sago TV. Jadi kalau untuk benefit, kita memang fokusnya itu ke pengembangan diri.
self development, self improvement gitu. Jadi kamu tertarik nih atau minat dengan bidang pendidikan, ayo masuk ke divisi pendidikan. Kamu tertarik dengan lingkungan, ayo masuk divisi lingkungan ya. Pokoknya keempat bidang itu. Jadi kita menaungi para pemuda Aceh dan juga Indonesia untuk bisa mengeksplor dirinya, keahliannya supaya mau untuk berkembang seperti itu. Ya, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Itu memang template banget ya. Jadi kita juga tahu gitu. Ya udah, kalau memang kita tahu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, ayo kita masuk join, khususnya di Paras ID ya. Kita kembangkan ilmu kalian, ilmu kamu, semoga bisa bermanfaat untuk orang Aceh dan Indonesia, bahkan ke internasional nantinya. Amin. Amin. Gitu. Kalau program jangka panjang pendeknya ada nggak kira-kira? Kalau untuk program jangka panjang ada sustainable-nya, itu kita ya volunteer. Oh, volunteer. Nah, kalau untuk jangka pendek itu biasanya kita ada pelatihan kayak semacam pelatihan esai gratis. Memang kita pernah melakukan pelatihan esai gratis kurang lebih 500 partisipan secara online gitu. Jadi kita memang melatih mereka dalam secara kepenulisan, membantu mereka juga. Dan banyak dari mereka yang lolos dari ikut pelatihan itu ke Amerika ada. Ada anak Fatih Bilingual School itu namanya Princess. Memang namanya Princess ya, bukan Princess Elizabeth bukan. Tapi memang namanya Princess, dia memang siswa di Fatih. Dia tanya tips nulis esai dan saya ajarin. Alhamdulillah dia lolos. Tips wawancara juga dia nanya. Memang lolos ke Amerika. Kemudian ada beberapa juga yang lolos ke Jepang. Ada Kak Salma lolos ke Jepang. Ada Kak Rohim lolos ke 3 negara dan lain sebagainya gitu. Jadi Kak Salma ke 3 negara juga. Jadi gitu. Kita tuh kalau untuk jangka pendeknya ya kita fokusnya ke pelatihan-pelatihan. Kalau untuk jangka panjangnya ke volunteer nasional. Oke. Tuh. Berarti bukan hanya pemuda Aceh aja ya? Betul. Seluruh Indonesia berarti. Betul sekali, tapi kita hanya tetap memprioritaskan pemuda Aceh seperti itu. Keren. Kalau untuk volunteer, kedepannya pengen kemana nih? Waduh, volunteer kan sebelumnya kita di Lombok ya. Iya. Jangan bilang nanti kok di Lombok ya nggak apa-apa sih bilang, cuman ini mungkin ada pelurusan nanti nih. Kenapa di Aceh masih banyak permasalahan? Kok larinya ke Lombok jauh kenapa banget? Kenapa nggak di Aceh aja? Kan masih banyak ya, kayak pulau-pulau yang masih terpencil. Betul. Gitu. Belum. Nanti akan saya jelaskan ya. Okay. Jadi ini jawab pertanyaan ini dulu nih terkait kegiatan selanjutnya di mana? Insya Allah antara di Pulau Simelu atau Pulau Aceh ataupun di Bali, antara 3 ini. Pulau Simelu, Pulau Aceh, dan Pulau Bali. Nah, kemudian pertanyaan tadi, kenapa sih jauh-jauh ke Lombok dulu, nggak di Aceh dulu, sedangkan di Aceh banyak permasalahan yang memang harus dibantu. Karena kita melihat kemarin dari sisi fasilitator. Kebetulan fasilitator di Paras ID kemarin itu ada yang dari luar Aceh, gitu kan. Nah, kebetulan juga Paras ID ini memang baru, yang memang profitnya belum banyak, gitu kan, atau uang kasnya belum banyak, gitu. Kalau misalkan orang bagian fasilitator yang dari Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali itu harus ke Aceh, itu perlu biaya yang minimal 5 juta itu untuk transport pulang pergi, gitu kan. Sedangkan fasilitatornya banyak, hitung-hitung udah puluhan juta. Belum dengan program kerja mungkin sampai ratusan juta dengan hal-hal yang lainnya. Itu makanya kita realistis dulu kemarin. Jadi kita berpikir realistis, menyesuaikan dengan profit dan dana. Ya udah saya ngalah, saya yang ke sana ke Lombok untuk membantu permasalahan di sana. Toh di sana juga bener-bener memprihatinkan, nggak ada salahnya juga kita membantu di sana, betul? Iya. Kan? Dan kita juga dari sebelum ke Lombok udah melakukan program kerja di Aceh banyak. Ya, nah betul. Itu poinnya. Jadi jangan takutnya nih ada isu-isu, waduh gitu kan, gitu. Kok ke Lombok dulu betul, gitu kan? Kenapa nggak di Aceh dulu? Jawabannya di Aceh udah sebelumnya, gitu. Dan ini ke Lombok memang ada hal urgent yang memang udah diperhitungkan. Memang kita maunya di Aceh tadinya. Kemarin kayaknya Herman sempat ikut jalur rempah juga ya? Wah, colek-colek jalur rempah nih ya. Soalnya saya stalking dong. Iya betul. Ada ini nggak sih berbagi pengalaman gimana sih di atas kapal? Jalur rempah itu merupakan program resmi dari Kemdikbudristek atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi seperti itu. Jadi jalur rempah ini fokusnya itu adalah pada
budaya, warisan budaya dunia, warisan budaya Indonesia yang akan dibawa ke UNESCO untuk diakui. Gitu. Jadi warisan budaya di Indonesia itu kan banyak. Kayak warisan budaya kriya, warisan budaya dan lain-lain itu memang kita advokasikan melalui program tersebut. Jadi kita Jalur Rempah itu laskar rempah dari seluruh Indonesia. Kebetulan dari Aceh kemarin kurang lebih ada 4 atau 4 atau berapa gitu ya yang memang lolos di Jalur Rempah. Kebetulan salah satunya saya itu mewakili Aceh dan kita diajak untuk berkeliling Indonesia. Mulai dari Jakarta, kalau saya di batch 1 itu Jakarta, Belitung Timur atau Bangka Belitung, Riau, Dumai, ada yang langsung ke Sabang, ke Malaysia, kemudian Wah, banyak ya? betul, kemudian kemana kemarin ke Lampung, balik lagi ke Jakarta. Jadi di bagian barat. Kalau sebelumnya itu di bagian timur, bagian sana. Berarti ada per batch-nya lah. Betul, kalau batch saya itu di 3 daerah saja gitu. Jadi Jalur Rempah itu seperti itu. Kita mengadvokasikan rempah-rempah yang ada di Indonesia, warisan budaya di Indonesia. Jadi dulu kan Indonesia itu Laut Indonesia itu menjadi jalur perdagangan, ya kan? Nah, jalur perdagangan ini adalah menimbulkan beberapa hal-hal positif, seperti munculnya beberapa agama, munculnya tali persaudaraan antar negara seperti itu. Jadi hal itulah yang memang muncul program tersebut. Jadi dalam proses membangun prestasi udah banyak lah ya. Waduh, udah banyak ya, insya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ada nggak sih nilai-nilai yang Herman pegang sampai bisa sesukses sekarang? Waduh, belum sukses nih, tapi masih dalam proses. Iya, dalam proses. Amin. Amin. Titik atau nilai-nilai poin utama ya dalam kehidupan yang saya pegang itu you can do it. Kamu pasti bisa. Saya bukan terlahir dari orang yang memang kaya raya, saya memang terlahir dari orang sederhana, punya mimpi yang besar gitu kan. Jadi ketika saya mendengar you can do it, ini adalah pepatah atau motivasi dari ayah saya yang selalu bilang kamu pasti bisa gitu. Siapapun bisa jadi apapun. Jadi dengan hal itu saya yakin dari SD alhamdulillah saya selalu peringkat 3 besar, sampai SMA selalu juara 1, peringkat 1 dan beberapa menang prestasi. Itu berkat dari orang tua khususnya ayah yang memang selalu membimbing gitu. Jadi you can do it Herman. Ayah Ishak namanya. Mungkin nonton ya, halo ayah. Oh ya, Ishak. Jadi ayah ini selalu menuntun saya ke hal yang memang pendidikan itu nomor 1 gitu. Jadi you can do it, kamu pasti bisa gitu. Berarti emang udah dari kecil emang udah dibentuk lah ya sama ayah. Nah Herman, jadi kan saya juga ngelihat ya Herman juga sering buat seminar tentang esai gitu kan. Dan juga beberapa prestasi Herman juga termasuk salah satunya itu menang dari lomba esai ya? Iya. Kira-kira ada nggak tips buat bisa menang gitu untuk lomba esai? Esai itu kan banyak jenisnya nih. Ada esai kualitatif, argumentatif, esai naratif dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau saya itu fokusnya ke esai yang naratif atau argumentatif yang memang fokusnya itu kayak esai untuk exchange, esai inovasi gitu kan, esai beasiswa. Nah, kebetulan kalau untuk tips itu biasanya saya menggunakan tips metode SMART, metode STAR gitu. Jadi kalau metode SMART, metode STAR ini semacam kunci kita ketika kita menulis esai. Kayak S, situation S-nya. Kayak STAR kan, S-nya itu situation, T-nya itu task, kemudian E-nya itu action, dan R-nya itu result gitu. Jadi situasi, kita kalau menulis esai kita harus lihat situasi dulu, situation. Kita kalau menulis esai lihat situasi kita, apa permasalahannya, apa yang dibutuhkannya, khususnya di Aceh misalkan. Apa nih kurangnya di Aceh? Misalnya kurangnya produktivitas pemuda yang sering nongkrongnya di warkop gitu tanpa produktif gitu ya. Dengar gitu. tuh. Jadi ya mungkin nongkrong di warkop nggak apa-apa, nongkrong di warkop, tapi ya mungkin kita bisa lihat ya di warkop tuh ada yang main game, ada yang memang ngerjain tugas gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan. Memang ada yang di warkop untuk produktif, ada yang di warkop untuk buang-buang waktu gitu. Jadi nggak ada yang salah, itu tergantung mindset kita, tergantung kepribadian kita gitu. Yang pertama situasi, gimana sih cara kita, kayak kemarin itu pernah mantan gubernur itu ya, jadi terkait larangan warkop tutup ya, larangan warkop tutup itu. Nah Tahu. itu kan muncul dari permasalahan beliau, makanya dia memunculkan ide ditutup warkop jam 12. Ya memang walaupun ada yang pro kontra gitu kan. Nah, jadi itu salah satu contoh gitu.
Salah satu contohnya itu kayak gitu. Kita kalau menulis esai itu harus tahu dulu masalahnya. Ketika tahu masalah kita cari solusi. Yang itu S, situation. Yang kedua T, task, tugas. Apa tugas kita di situ? Misalkan tugas kita pengen bikin pemberdayaan pemuda untuk sosialisasi peningkatan produktivitas melalui program A, program B, program C. Nah, gitu. Kemudian yang E, action. Apa aksi kita? Apa sih aksi yang harus saya lakukan? Ya kita turun ke lapangan gitu kan. Ditulis di esai di situ, ditulis semuanya ditulis. Gitu. Kemudian yang terakhir ada R, result. Result itu semacam hasil gitu. Nanti hasilnya itu apa? Nanti ya mereka para pemuda Aceh nggak nongkrong lagi di warkop. Tapi nongkrong tetap, tapi nongkrong untuk keproduktivitasan. Gitu. Saya nggak menyalahkan warkop. Pemuda nongkrong di warkop salah, enggak. Bahkan saya juga sering nongkrong di warkop, ya tapi sambil nugas, gitu. Karena saya memang tipe orang yang kalau nugas tuh harus cari sesuai kenyamanan, dan kebetulan nyaman saya di warkop, tuh sambil nugas. Ya sesekali sambil refreshing, itu ada teknik Pomodoro namanya. Jadi 20 menit belajar, 5 menit istirahat gitu. Jadi itulah. Jadi 20 menit belajar, 5 menit istirahat, itu teknik Pomodoro yang selalu saya lakukan supaya nggak bosan ketika belajar di warkop. Ada juga yang 20 menit istirahat, 5 menit belajar. Ada tuh. Kebalik ya. Kayaknya aku nih. Aduh, enggak mungkin, enggak Enggak. percaya. Kebetulan tadi kan saya ada juga menyinggung yang lolos ke beberapa negara ya. Ada yang ke Jepang, ke Amerika, ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah dengan yang saya bantu gitu kan, saya bisa membantu mereka gitu. Dengan cuma-cuma yang memang free. Saya kalau bantu orang itu ya, yang penting orang itu mau untuk mengikuti arahan yang saya berikan gitu. Insya Allah bisa gitu. Jadi kalau yang mereka lolos di Amerika, itu yang paling saya speechless itu di Amerika. Karena kan Amerika wow gitu ya, negaranya negara maju lah gitu kan. Memang susah untuk tembusnya. Dan itu anak Fatih keren banget. Dan juga memang ya bukan 100% karena saya lolos juga. Karena memang kapasitas dan kualitas kredibilitas dia itu bagus, si Princess itu gitu. Jadi saya hanya mengarahkan, membantu tipsnya aja gitu, kayak tips wawancaranya harus gini gitu. Ya salah satunya tuh tips wawancaranya kita harus tahu linear tujuan. Kita kalau mau ikut program itu punya program kerja atau punya kontribusi yang akan kita lakukan. Nah, kontribusi itu tuh harus linear dengan visi misi penyelenggara. Ada peserta yang saya ajarin lolos ke Amerika itu wow. Gitu kayak, saya yang ini aja nggak lolos tapi dia lolos gitu. Berarti kredibilitas dia itu bagus. Ya. Gitu. Berarti ini ada apa dengan saya gitu kan. Tapi memang beda program ya. Kalau saya itu programnya tingkatnya itu umum. Jadi kalau yang memang peserta saya itu tingkatnya siswa. Oke Herman, kira-kira apa nih inovasi jangka panjang yang Herman rencanakan untuk Paras ID supaya bisa membantu untuk anak muda Aceh di masa depan? Oke. Untuk hal itu saya tetap fokus kalau untuk berkelanjutan atau berkepanjangan itu fokusnya ke volunteer. Volunteer yang memang kita mau fokus ke membantu masyarakat di situ, relawan gitu kan. Nah, kalau untuk apa sih ide-ide gitu ya? Ide-ide yang bisa saya sarankan kepada pemuda Aceh khususnya dan juga Indonesia ya untuk bisa bahwasanya ya Aceh itu hebat loh gitu. Aceh itu keren loh gitu kan. Jadi yang pertama itu terkait pendidikan. Nah, jadi Just point. ya, karena pendidikan itu adalah kunci utama kita dalam kehidupan untuk membangun kesejahteraan untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, gitu. Jadi jangan beranggapan ya mungkin kalau di Banda Aceh oke lah, bahkan Banda Aceh itu masuk ke SDM terbaik nomor 2 di Indonesia. Itu pertama Jogja, kota pelajar memang mereka. Saya juga bangga ya Banda Aceh masuk ke top 2 dengan SDM tertinggi atau terbaik di Indonesia gitu. Tapi kita lihat Aceh-Aceh yang lain. Aceh-Aceh di luaran sana gitu. Banyak Aceh itu nggak cuma Banda Aceh. Banyak mereka yang memang putus sekolah, putus pendidikan ya karena mungkin keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin belum memang ada mampu untuk kuliah ataupun sekolah pendidikan, tapi dia nggak mau karena memang mindsetnya pendidikan itu nggak penting gitu. Jadi pendidikan ini adalah kunci utama untuk bisa untuk membangun ekonomi, memberantas kemiskinan. Jadi dengan adanya pendidikan kita bisa untuk lebih sepak terjang kita itu lebih tinggi gitu untuk mengubah hidup, mengubah keadaan gitu. Nah itu yang pertama pendidikan. Ide yang saya tuh harus ayo pemuda Aceh tingkatkan lagi pendidikannya, kualitasnya gitu.
kalahkan kota terpelajar itu Harus. gitu. Jogja Dan dalam itu sangat- artian positif ya. Iya, dan itu sangat berpengaruh pada bonus demografi ya. Betul, karena kita masuk ke era bonus demografi yang memang rata-rata usia produktif itu lebih banyak dibandingkan Usia non non-produktif. produktif gitu. Yang digadang-gadang Indonesia emas itu gitu kan, yang nggak tahu walaupun nantinya bakalan Terjadi atau atau enggak, tapi kita tetap berusaha Iya. gitu. Kemudian itu yang pertama pendidikan, yang kedua terkait kedisiplinan. Memang Lagi dan kalau lagi udah- ini, kalau udah saya- bahas disiplin emang Iya. Jadi saya kemarin tuh ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan sekelas Malaysia, mereka juga kedisiplinannya itu bagus. Kan Indonesia dan Malaysia ini kadang ada ya isu-isu di sosmed itu mereka kadang cekcok gitu ya. Nah, saya lihat ya mereka itu jujur nih masih bagus di sana gitu untuk kedisiplinan waktunya, khususnya di Kuala Lumpurnya ya kemarin. Jadi mereka itu sama seperti Singapura, kedisiplinan mereka itu kemarin saya mengunjungi juga University Malaya, itu universitas terbaik ke-1 di Malaysia, UI-nya Malai lah gitu. Kalau di Indonesia kan UI, Ada kalau di UI. Malai UM namanya, Universitas Malaya. Nah, mereka tuh di sana kedisiplinan terkait waktu, belajar dan juga apapun itu mereka itu langsung cep gitu. Nggak langsung lama. sat-set ya. Betul. Nggak Nggak jam lelet 2 lah. kumpul, jam 3 baru datang, baru OTW. Aduh, itu di mana ya? Oh, Jadi diam lah ya. jadi itulah yang menjadi patokannya. Pendidikan, kedisiplinan. Jadi hal itu adalah pendidikan. Kita bisa membangun ekonomi kita, memberantas kemiskinan, memberantas ya kita berani bersuara itu karena pendidikan. Ada pemimpinnya yang kurang baik, kita mau bersuara. Kalau kita punya pendidikan, kita punya bekal. Contoh dalam hal kecil public speaking, ilmu. Kita berani menyuarakan hal itu. Iya. Tapi beda dengan orang yang pendidikan, mereka takut, mereka malu. Seperti itu, ya kan? Jadi pendidikan itu adalah kunci utama. Kalau di agama itu ada ibadah, kalau di dunia itu ada pendidikan gitu. Iya, betul. Kedua ya itu tadi, pendisiplinan. Oke, berarti emang disiplin tuh paling penting yang harus kita Tuh. lakukan ya. Oke, terakhir nih Herman. Nah, Herman kan udah ngeliat ya, gimana sih anak-anak muda Aceh ini setiap harinya gitu kan. Kira-kira ada pesan nggak buat mereka supaya mereka bisa lebih grow up lagi gitu? Sebenarnya muter-muter ke situ aja sih. Jadi Iya. kalau misalkan dari saya nih, ambil kesempatan selagi itu ada. Misalkan gini, teman-teman itu saya lihat nih, saya kan ada juga pernah membantu beberapa followers, beberapa rekan-rekan saya di Instagram itu menemukan jati dirinya, menemukan potensinya. Kalau kita mau menggali potensi, kita punya tujuan, punya minat. Kalau kita nggak punya tujuan dan nggak punya minat, susah. Iya. Betul ya. Jadi kita pengen jadi dokter, kita pengen jadi engineer, kita pengen jadi apapun itu ya kita harus tahu apa tujuan kita, cita-cita kita. Kalau kita sudah menemukan hal itu, kita tahu langkah kita A ngapain, B ngapain, C ngapain, D ngapain, selanjutnya juga ngapain, tahu. Kayak saya contohnya, saya mau fokusnya ke sosial, mau kayak volunteeran, pengen jadi juga jurnalis sosial gitu kan. Ya itu saya masuk ke situ. Jadi teman-teman kalau lagi ada kesempatan, jangan takut untuk ambil langkah itu. Ambil aja, nggak usah takut. Semoga apa yang disampaikan Herman tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, thank you juga. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa di lain episode. Tetap bersemangat dan berprestasi. Dadah teman-teman. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.